Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali karena pada saat ini saya kembali dapat menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada melalui suara pengembalaan Gereja Israel Masih Jemaat Banyumanik. Dan perenungan kita pada saat ini saya ambil dari kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20. Tetapi kita hanya akan membacanya ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 saja. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, dari pembacaan kita pada saat ini saya memberikan tema yaitu mengapa dosa. Karena ketika kita berbicara soal dosa, ini menjadi hal yang sering dinyatakan di dalam Alkitab, bahkan sering menjadi teguran keras oleh Tuhan. Karena apa? Ketika kita berbicara soal dosa, itu artinya sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu kudus, dan Tuhan juga menghendaki agar kehidupan umatnya untuk hidup kudus dengan mengikuti ketetapan Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita berbicara tentang kehidupan kita sebagai manusia, Alkitab dengan tegas berkata bahwa tidak seorang pun yang luput daripada dosa. Sehingga karena keadaan inilah maka selayaknya manusia diberikan hukuman, menerima murka daripada Tuhan. Tetapi kita bisa melihat bagaimana keadaan ini menjadi sebuah momok yang akhirnya terus menjerat, tidak seorang pun bisa luput. Sebab itu yang menjadi pertanyaan, mengapa dosa menjadi sebuah pergumulan kehidupan di dalam kehidupan manusia? Karena tadi kalau kita melihat di pasal-pasal selanjutnya, bahkan di ayat yang ke-23 di pasal yang ketiga ini dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya dengan kehidupan manusia yang melakukan dosa, maka manusia harus menanggung dosa yang kecil. Bukan kita menanggung dosa orang lain, tetapi setiap orang bertanggung jawab atas dosa. Ketika kita hidup di dalam dunia, dosa menjadi sebuah tantangan besar bagi setiap orang. Dan seringkali kita hanya berbicara soal apa itu dosa dan bagaimana kita berbuat dosa. Tetapi yang menjadi pertanyaan, mengapa kita masih melakukan dosa? Ini menjadi pertanyaan yang harusnya juga kita gumulkan di dalam kehidupan kita. Karena sama seperti saya berikan sebuah gambaran, ketika seorang berpikir bahwa dia hanya berbicara soal apa dan bagaimana, contohnya ada seorang anak yang berlari-lari. Ketika dia berlari, maka dia tahu apa itu berlari dan bagaimana cara dia berlari. Tetapi ketika orang tuanya berbicara kepada dia, "Nak, berhenti berlari," maka menjadi pertanyaan, apa alasan untuk dia akhirnya berhenti berlari? Nah, ini yang menjadi bagian yang akhirnya ketika anak itu disuruh untuk berhenti, dia bilang, "Enggak, aku nggak mau karena aku pengennya berlari." Tetapi ketika orang tua berikan alasan, "Nah, ini papa punya permen untuk kamu makan," atau mungkin itu nggak bagus karena mengganggu orang-orang di sekitarmu, kamu berlari dengan sembarangan, tidak baik, nanti bisa tersenggol barang-barang dan segala macamnya. Dengan diberikan pengertian, maka anak itu akan mengerti dan berhenti melakukan kesalahan. Demikian juga kehidupan kita. Firman Tuhan memberikan pengertian-pengertian agar setiap manusia mengerti bahwa ternyata ketika dia mengerjakan ini bisa menimbulkan dosa karena bertentangan dengan firman Tuhan. Apakah firman Tuhan yang kita dengarkan, apakah firman Tuhan yang kita renungkan itu hanya sebatas pengetahuan? Firman Tuhan mau agar itu menjadi dasar untuk akhirnya kita mengerti dan memahami mengapa kita berhenti untuk tidak melakukan dosa. Kita
hidup kita semakin hari semakin sesuai dengan kehendak. Nah, Tuhan mau bawa kehidupan kita untuk akhirnya menjadi umat yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, dan sempurna sesuai dengan ketetapan Tuhan. Inilah yang harusnya kita kerjakan sebagai orang-orang percaya untuk hidup sesuai dengan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan memimpin kita untuk melangkah sesuai dengan ketetapan Tuhan dan bertumbuh di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.